Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Ketemu lagi kita di pertemuan yang ke-8 bercerita tentang stunting. Saya harap apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya bisa dipahami dan mulai dipraktekkan satu demi satu. Masih ingat kira-kira apa semua yang kita bicarakan di sebelumnya sesi 1, 2, 3 sampai hari ini. Nah, pada sesi yang ke-8 ini kita akan bercerita tentang bagaimana stimulasi pada anak yang berusia 12 bulan sampai 24 bulan. Ini tidak putus dari apa yang kita sudah pelajari di sesi-sesi sebelumnya, mulai dari dalam kandungan, bayi yang baru lahir, bayi sampai usia 6 bulan, sampai usia 12 bulan, dan sekarang kita bicara dari 12 bulan sampai 24 bulan. Nah, apa saja itu? Kita ikuti bersama. Di fase-fase sebelumnya pada usia sampai di 12 bulan, dari 1 bulan sampai 12 bulan sampai masuk ke fase oral, anak akan mengenal berbagai hal di dunia ini dengan cara mengecapnya melalui fase oral. Ketika dia udah melewati fase oral, fase gerak, semua hal akan dikenali dengan cara bermain. Semua panca indera akan mulai dimaksimalkan. Potensi-potensi yang ada di panca indera mulai akan dimaksimalkan. Nah, kira-kira di setiap waktu pada anak 12 sampai 24 bulan ini, di jam-jam tertentu, misalnya di jam 12 sampai jam 1 malam, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak? Dari jam 1 sampai jam 2, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, untuk mengetahui ini, ibu-ibu bisa buat catatan-catatan kecil yang kemudian diamati di rumah sambil sekaligus mempraktekkan bagaimana supaya kita bisa memberikan stimulus yang terus-menerus kepada anak sehingga bisa tumbuh kembang maksimal dan terhindar dari stunting. Dalam permainan-permainan yang dilakukan oleh anak di rumah, bisa jadi lipstiknya dimainkan, handphonenya dimainkan, bahkan bisa dibanting. Kira-kira selain hal seperti itu, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh bayi dari 12 sampai 24 bulan? Ketika bermain, kira-kira dengan siapa bermain? Dengan ayah, ibu, atau dengan tetangga? Jadi nitip anak tetangga dong. Nah, inilah yang kemudian harus kita ketahui bersama. Kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu itu menjadi penting untuk mendampingi, memastikan keamanan, serta menjadi media dan ruang bagi orang tua untuk menstimulus anak secara berkelanjutan. Tidak ada waktu-waktu tertentu secara khusus, sesering mungkin bisa, secara kontinuitas boleh, agar semua stimulus yang diberikan oleh orang tua, dekapan dan sentuhan kasih sayang itu terus-menerus menempel dan menjadi memori indah di 1000 hari kehidupan pertama sampai kemudian di masa-masa pertumbuhan anak sampai di usia 6 tahun nanti. Bermain itulah yang kemudian menjadi ruang stimulasi bagi orang tua. Anak bermain dengan warna, kita bermain dengan warna sambil mendampingi. Anak mulai mengenal tubuhnya, mana mata, mana telinga. Pengenalan-pengenalan inilah yang kemudian bisa memaksimalkan potensi anak sekaligus juga menjadi kedekatan bagi orang tua. Di satu sisi menstimulasi, di satu sisi menjadi media kedekatan emosional sehingga jarak emosi dan rasa di antara orang tua dan anak itu berkurang. Anak usia 1-2 tahun itu memiliki rasa yang ingin tahu, sebisa mungkin mau tahu apapun dan hampir tidak mengenal bahaya. Hampir. Dari hal-hal ini, apakah ibu-ibu sudah kira-kira
melakukan hal-hal ini pada anak-anak di rumah. Intinya pada anak berusia 12-24 tahun, stimulasi itu dilakukan tidak harus kemudian ada jadwal-jadwal tertentu, hari-hari tertentu, jadi ritual dong. Tapi bisa dilakukan secara berkesinambungan, sesering mungkin, berbarengan dengan aktivitas yang ada di rumah, serta memastikan keselamatan dan daya eksplorasi anak itu terjaga. Sampai di rumah kita berusaha semaksimal mungkin apa yang sudah kita pelajari dari sesi awal, dari sesi 1, 2, 3 sampai kemudian di sesi 8 ini kita praktekkan untuk mendukung tumbuh kembang anak dan berharap anak kita terhindar jauh dari gagal tumbuh, dari stunting. Seperti itu. Bisa ya? Nanti di pertemuan berikut kita akan berbicara tentang komitmen dan langkah-langkah yang harus kita lakukan di rumah dalam sebuah tabel, namanya tabel janji diri. Bisa dipraktekkan? Saya kira sangat mudah dan ini menjadi kebutuhan dan keseharian kita ketika sudah berada di ranah orang tua. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PK.